1437 orang ini melawan surga. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Gurun Barat, sinar matahari yang terik menyinari semua makhluk hidup. Langit biru tak berawan, udara panas yang terdistorsi naik dari gurun emas. Selamat tinggal. Kelompok Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada dua dewa Gu Klantang. Teman-teman Sekte Bayangan, harap berhati-hati. Tang Lan tersenyum. Dia adalah dewa Gu jalur waktu peringkat 7, dan bertanggung jawab atas anak sungai-sungai waktu. Dia adalah orang utama yang membantu Fang Yuan keluar dari anak sungai-sungai waktu milik Klantang. Fang Yuan tersenyum, kamu telah menemani kami sejauh 10.000 li, tidak perlu mengantar kami lagi. Senyum Tang Lan menjadi lebih cerah, tetapi dia tertawa getir dalam hati. Kerja sama mereka dengan Fang Yuan bukan hanya tentang perdagangan bunyali, tetapi juga berbagai hasil penelitian Sekte Bayangan di jalur mimpi. Tetapi sejak Fang Yuan kembali ke Gurun Barat, dia tidak menyebutkan apapun tentang ini. Dia tampaknya telah benar-benar melupakannya. Meskipun kedua belah pihak telah membentuk perjanjian aliansi dan terkekang olehnya, mereka belum benar-benar bekerja sama, bahkan klan Tang mulai merasa agak cemas. Tang Fangming, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berbicara, bertanya langsung, pemimpin Sekte Bayangan dan teman-teman, aku ingin tahu bagaimana kita akan bekerja sama mulai sekarang. Fang Yuan melirik Tang Fangming, ekspresi kagum melintas di matanya, aku sangat tertarik dengan alam mimpi Tifing Heaven, kita dapat memperdalam kerja sama kita dalam hal ini. Namun saat ini, kita sedang dikejar oleh beberapa Gu Immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi. Ini bukan saat yang tepat untuk bekerja sama, kita hanya bisa menantikannya di masa depan. Yakinlah, kita telah membentuk perjanjian aliansi, bukan? Tentu saja, jika klanmu benar-benar bersikeras, kita dapat tetap di sini. Hanya saja kubu kita berbeda dan dengan pengejaran pengadilan surgawi, ada tekanan besar pada kita. Tang Fangming dan Tang Lan saling memandang, keduanya melihat kepahitan di mata masing-masing. Kata-kata Fang Yuan berarti bahwa jika mereka ingin bekerja sama dan memperoleh keuntungan penelitian jalur mimpi, maka mereka harus membantu melawan kekuatan pengejar pengadilan surgawi. Terlebih lagi, ketika masalah klan Tang yang berkolusi dengan jalur iblis terungkap, mereka harus menanggung konsekuensi dari reputasi jalur kebenaran mereka yang hancur. Klan Tang tidak dapat menanggung konsekuensi ini. Mereka juga tidak dapat mengambil pendekatan yang keras. Karena Fang Yuan cukup kuat, sehingga dia tidak takut pada klan Tang, yang memiliki rumah Gu abadi. Kalau begitu aku hanya bisa mendoakan perjalananmu yang aman. Tang Fangming membungkuk sedikit. Baiklah, selamat tinggal. Fang Yuan mengangguk, pergi dengan ekspresi acuh tak acuh, sementara para abadi lainnya mengikuti di belakangnya. Tang Fangming dan Tang Lan berdiri di atas bukit pasir, memperhatikan Fang Yuan dan yang lainnya pergi hingga mereka berubah menjadi titik-titik hitam di cakrawala. Little Ming, kau membiarkan mereka pergi seperti ini. Tang Lan mengerutkan kening. Tang Fangming melirik Tang Lan dengan tenang, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Klan Tang kita tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal. Tang Lan terdiam cukup lama sebelum mendesah, aku merasa tidak nyaman dengan ini. Aku tidak tahu apakah aliansi ini menguntungkan atau merugikan klan kita. Tang Fangming, aku hanya tahu bahwa semua hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Seringkali, semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Terlebih lagi, keputusan untuk bekerja sama dengan Sekte Bayangan disetujui oleh beberapa tetua tertinggi. Tang Lan segera menunjukkan ekspresi serius, ini tidak ada hubungannya dengan klan, hanya kau dan aku yang menghubungi Sekte Bayangan. Jika terjadi kecelakaan, hanya kita yang akan bertanggung jawab. Tang Fangming terkekeh, tetapi dalam hati memutar matanya. Klan Tang mengusirnya dan Tang Lan sebagai kambing hitam untuk mempertahankan identitas jalan lurus mereka. Mereka akan menjadi kedok untuk menyembunyikan aib klan jika masalah ini terungkap di masa mendatang. Ini adalah tipu daya jalan lurus, dan Tang Fangming sangat menyadarinya. Orang macam apa Fang Yuan? Dia sudah lama melihat tipu daya klan Tang. Anak sungai dari sungai waktu berada di dekat markas klan, dan mereka tinggal selama 10 hari, tetapi bahkan tetua tertinggi pertama tidak muncul. Bagaimana mungkin ada ketulusan dalam kerja sama seperti itu? Karena kita bekerja sama, kita harus mengambil keputusan, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu dengan bersikap ragu-ragu. Tang Fangming berpikir dalam hati,
ketika Tang Lan Ke bertanya, apa pendapatmu tentang Fang Yuan? Dia mengatakan dia dikejar oleh beberapa dewa Gu peringkat 8 dari pengadilan surgawi, apakah dia melebih-lebihkan? Tang Fangming tahu pertanyaan Tang Lan Ke memiliki makna yang dalam, pilihan terbaiknya adalah tetap diam. Jika dia mengatakan hal-hal buruk tentang Fang Yuan, Tang Lan Ke akan melaporkan kepada klan bahwa Tang Fangming dipenuhi dengan perasaan buruk terhadap sekte bayangan dan membuat mereka tidak senang. Dia dapat menggunakan ini untuk mendorong tanggung jawab masalah ini kepadanya. Jika dia mengatakan hal-hal baik tentang Fang Yuan, Tang Lan Ke akan mengumpulkan bukti-bukti ini. Jika masalah itu terungkap di masa depan, klan Tang akan mengorbankan mereka untuk melindungi dirinya sendiri. Tang Lan Ke kemudian dapat memberikan bukti untuk mengatakan bahwa dia telah dibujuk oleh seorang dewa Gu tertentu dari klan, dan meringankan hukumannya. Tang Fangming bukanlah orang bodoh, dia mungkin tidak terbiasa dengan hal itu ketika dia baru saja kembali ke klan. Tapi sekarang, dia adalah seorang ahli dalam trik jalan yang benar. Namun, saat ini, saat Tang Fangming menatap sosok Fang Yuan yang perlahan menghilang di cakrawala, dia merasakan sesuatu yang rumit. Dia mendesah dan dengan lugas mengatakan pikirannya yang terdalam, meskipun aku belum melihat kemegahannya dalam pertempuran, melalui beberapa hari kontak ini, aku yakin reputasinya tidak palsu. Fang Yuan adalah legenda generasi ini, sikapnya yang elegan dan ambisinya yang besar membuat orang-orang kagum. Dia adalah pria yang menentang surga. Hanya berdasarkan ini, kita tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Jejak kegembiraan melintas di mata Tang Lan Ke, dia tetap diam setelah mendengar kata-kata Tang Fangming. Fang Yuan juga memikirkan Tang Fangming saat dia terbang dalam perjalanannya. Dalam ingatannya selama 500 tahun, Tang Fangming ini adalah tokoh legendaris Gurun Barat. Statusnya hampir sama dengan Ma Hongyun dari Dataran Utara saat itu. Tang Fangming telah dilucuti statusnya dan ditinggalkan tanpa ampun oleh para petinggi Gu Master klan Tang saat dia masih muda. Dia dan saudarinya, Tang Miao, menjalani kehidupan yang tidak menentu, menderita banyak kesulitan. Namun karena pertemuan yang tidak disengaja, dia berkultivasi ke tingkat Gu Immortal, sementara saudarinya Tang Miao menjadi Gu Master tahap puncak peringkat 5. Untuk merekrut Gu Immortal, beberapa tetua tertinggi klan Tang mengorbankan para petinggi Gu Master klan sebagai ganti kembalinya Tang Fangming. Peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa tetua tertinggi klan Tang membuat keputusan yang bijaksana. Setelah Tang Fangming kembali ke klan, dia tidak hanya membantu saudarinya menjadi Gu Immortal, dia juga secara aktif menjelajahi alam mimpi Tifing Heaven. Dia memiliki bakat dan kecakapan yang luar biasa dalam penjelajahan alam mimpi. Dia mulai menciptakan cacing Gu jalur mimpi, memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan seluruh klan Tang. Selama perang kacau 5 wilayah, alam mimpi terwujud di mana-mana, jalur mimpi berkembang pesat, dan klan Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit menjadi kekuatan super terkuat di Gurun Barat. Itu perkasa dan kuat, bahkan di seluruh 5 wilayah, itu adalah kekuatan super tingkat puncak. Seiring dengan menyebarnya pamor klan Tang di Western Desert, banyak orang mulai menyebut dunia Gu Immortal Western Desert sebagai era klan Tang. Dan di klan Tang, legenda yang paling menarik perhatian dan karismatik adalah Gu Immortal yang beralih ke jalur kultivasi mimpi, Tang Fangming. Saat ini, Ma Hongyun sudah meninggal di tanganku, tetapi dengan kolaborasi yang akan datang, Tang Fangming akan tumbuh lebih cepat. Perbandingan dan kontras antara keduanya benar-benar sangat menakjubkan. Petik 2. Tetapi menurut jalan sejati yang ditetapkan oleh takdir, Ma Hongyun memang ditakdirkan untuk mati. Cahaya gelap melintas di mata Fang Yuan saat dia memikirkan hal ini. Di Pulau Teratai Batu, apa yang diperoleh Fang Yuan bukan hanya warisan sejati dan esensi abadi peringkat 9 Spectral Soul, tetapi juga beberapa informasi berharga yang disimpulkan oleh kehendak Spectral Soul dengan bantuan warisan sejati Red Lotus. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan, Sekte Bayangan telah berhasil menentang surga, Spectral Soul Demon Venerable telah bangkit, dan juga berhasil menyusup ke pengadilan surgawi. Kemudian, era besar turun dan perang kacau 5 wilayah dimulai. Pengaruh Sekte Bayangan telah meluas ke 5 wilayah dan 2 surga, memanipulasi segalanya dalam kegelapan. Sekte Bayangan telah campur tangan beberapa kali untuk menyelamatkan Ma Hongyun, sebelum akhirnya menjadi karakter simbolis dunia abadi Gu Dataran Utara, untuk melawan pengadilan surgawi. Dan klan Tang juga menjadi target bagi Sekte Bayangan untuk didukung secara diam-diam. Itu benar. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan juga,
klan Tang telah bekerja sama dengan Sekte Bayangan. Alasan klan Tang dapat menciptakan era klan Tang adalah karena Sekte Bayangan mendukungnya dari balik layar untuk melawan pengadilan surgawi benua tengah. Fang Yuan memilih untuk bekerja sama dengan klan Tang terutama karena alasan ini. Di Gurun Barat, klan Tang bukan satu-satunya yang memiliki anak sungai dari Sungai Waktu. Namun, dibandingkan dengan dua kekuatan super lainnya, klan Tang memiliki lebih banyak dasar untuk bekerja sama dengan tulus. Peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa pilihan Fang Yuan berhasil. Meminjam anak sungai dari Sungai Waktu milik klan Tang, Fang Yuan melarikan diri dari Sungai Waktu, meninggalkan kelompok Feng Jiuge di tempat semula saat mereka menunggu tanpa hasil. Tetapi, dalam kehidupan pertamaku, meskipun rencana besar Sekte Bayangan berhasil dan jiwa spektral bangkit kembali, dia tampaknya tidak dapat memperoleh kembali status seorang yang terhormat. Selain itu, Sekte Bayangan telah mempertahankan kekuatannya, tetapi jiwa spektral masih memilih untuk melawan pengadilan surgawi dalam kegelapan, sambil mendukung kekuatan lain. Ini membuktikan bahwa kekuatan pengadilan surgawi sulit untuk dihadapi bahkan oleh jiwa spektral secara langsung saat itu. Dalam kehidupan ini, rencana besar Spectral Soul gagal karena aku, tubuh utama Spectral Soul bahkan ditangkap, Shadow Sect dalam kondisi yang buruk, dan yang tersisa hanyalah kita. Situasi ini jauh lebih buruk daripada di kehidupan pertamaku. Petik 2. Sekarang, aku mungkin juga harus mengikuti strategi Spectral Soul, bersembunyi sambil mendukung beberapa kekuatan seperti klan Tang untuk menciptakan masalah bagi pengadilan surgawi. Tapi apa yang harus kulakukan terhadap takdir Gu? Alis Fang Yuan tak terelakkan berkerut mendengar masalah ini. Di kehidupan pertamanya, Gu takdir tidak berhasil dipulihkan. Karena Zombie Alliance masih ada, dan Spectral Soul, yang ditakdirkan untuk mati sejak lama, telah bangkit kembali. Dia tidak hanya bangkit kembali, dia bersembunyi dari pengadilan surgawi, memanipulasi dan membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya secara rahasia, menghalangi pengadilan surgawi dalam memulihkan Gu takdir. Tapi sekarang berbeda, situasi yang dihadapi Fang Yuan jauh lebih buruk. Tubuh utama Spectral Soul ditangkap dan Zombie Alliance hilang, banyak makhluk yang menentang takdir telah disingkirkan, yang membuat pemulihan Gu takdir jauh lebih mudah. Gu abadi takdir adalah Bila Algojo yang tergantung di atas kepala Fang Yuan. Kehendak Spectral Soul telah sangat mengingatkan Fang Yuan untuk berhati-hati terhadap Gu abadi takdir, jika benar-benar dipulihkan sepenuhnya, hasilnya akan menjadi bencana. Fang Yuan dengan tegas mengukir peringatan ini di benaknya, tetapi dia tidak dapat membayangkan atau memikirkan cara untuk menghancurkan Gu abadi takdir. Bisakah dia menyerah jika dia tidak bisa menang? Sejauh menyangkut Shadow Sect, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan ini. Dan itu bahkan lebih bagi Fang Yuan. Di kehidupan pertamaku, aku terus-menerus bepergian, mengembara, menanggung kesulitan, ditipu, disiksa, dan ditekan oleh kehendak surga, aku sudah tidak punya jalan untuk mundur. Kehendak surga memilihku sebagai alatnya, tetapi ketika aku tidak menghancurkan janin abadi yang berdaulat Gu dan menggunakannya pada diriku sendiri, aku menempuh jalan untuk melawan surga, tidak ada pilihan lain yang tersisa. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menatap langit. Langit yang tak terbatas dan kehendak surga yang luas. Dibandingkan dengan mereka, dia begitu tidak berarti. Melawan surga, menarik. Fang Yuan tersenyum diam-diam benua tengah, pengadilan surgawi. Aula yang terbuat dari batu giok putih berdiri megah di antara awan, sementara langit perak yang megah bersinar terang dan megah. Di antara aula-aula ini ada aula hitam pekat yang sangat mencolok. 3 kata besar diukir di plakat pintu, aula penekan jiwa. Aura yang terpancar dari aula ini memperlihatkan keistimewaannya, tidak diragukan lagi, ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8. Di tengah aula ini ada 5 pilar besar. Rantai ungu emas dihubungkan di sekitar pilar merah tua untuk membentuk jaring raksasa. Dan jiwa yang tersisa dibelenggu di tengah jaring raksasa ini. Itu adalah tubuh utama jiwa spektral. Peri Ziwei berdiri tanpa ekspresi di tepi 5 pilar, yang mulia iblis jiwa spektral. Anda adalah yang mulia Gu peringkat 9 saat hidup, Anda tidak menerima kematian Anda dan bertindak menentang surga. Hasil Anda saat ini sepenuhnya merupakan konsekuensi negatif dari tindakan Anda sendiri. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Suaranya sangat jernih saat bergema di aula besar. Sebaliknya, jiwa yang tersisa tetap diam, bahkan tidak mengeluarkan gerutuan. Peri Ziwei melanjutkan, di masa lalu, kau telah mengamuk di seluruh dunia,
membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk memuaskan keinginanmu dan mencapai prestasi pribadimu. Sekarang, kau telah menjadi tahanan, apakah kau masih tidak akan bertobat dan berjuang untuk kesejahteraan semua makhluk hidup untuk menebus kejahatanmu? Jiwa yang tersisa masih diam. Peri Ziwei mendesah, mengaktifkan Soul Suppression Hall. Seketika, aura cacinggu yang luas melonjak seperti gelombang pasang, dan seperti lava, 5 pilar raksasa mulai memancarkan cahaya dan panas. Jaring raksasa yang dibentuk oleh rantai ungu emas yang tak terhitung. Jumlahnya kemudian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menyihir. Tubuh utama Spectral Soul mulai bergetar, dan seiring berjalannya waktu, getarannya semakin kuat. Ketika getaran mencapai tingkat tertentu, potongan-potongan informasi diekstraksi, yang mengikuti rantai ungu emas yang tak terhitung jumlahnya ke dalam Soul Suppression Hall. Gambar-gambar mulai bermunculan di permukaan pilar-pilar raksasa, menampilkan beberapa adegan kehidupan Spectral Soul di masa lalu. Ada adegan kultivasinya, keberaniannya dalam pertempuran, percakapan dengan orang lain, dan sebagainya. Seluruh pencarian jiwa berlangsung selama 15 menit sebelum perlahan berhenti. Namun, Peri Ziwei tidak senang. Informasi yang diekstraksi hanya dangkal, dan hampir tidak ada informasi yang benar-benar berharga. Tatapannya berubah muram saat dia mencibir, "Oh jiwa hantu, sejak zaman dahulu, pemenang selalu mengambil semuanya, apa gunanya melakukan ini? Kau sudah tidak punya harapan, apakah kau masih berharap seseorang akan menyerang pengadilan surgawi dan menyelamatkanmu? Hehe, apa yang bisa kau capai dengan melakukan perlawanan ini? Hasilmu sudah ditentukan dan tidak dapat diubah." Jiwa hantu masih diam, seperti sepotong baja atau batu. Peri Ziwei mendengus, berbalik dan pergi. Ledakan, pintu besar aula penekan jiwa tertutup rapat di belakangnya. Melihat pengadilan surgawi yang kosong dan aula yang sunyi, alis Peri Ziwei sedikit berkerut. Selama beberapa hari ini, perasaan tidak nyaman dalam dirinya menjadi semakin kuat. Dan di pihak Feng Jiuge, mereka masih belum menemukan jejak kelompok Fang Yuan. Tidak hanya ini, dalam informasi yang dikumpulkan pengadilan surgawi mengenai Gurun Barat, tidak ada berita tentang siapapun yang keluar dari anak sungai-sungai waktu. Semuanya damai. Namun, Peri Ziwei merasakan ada yang salah dari kedamaian ini. Sayangnya, jiwa spektral masih melawan bahkan setelah jatuh ke kondisi ini. Informasi yang diambil darinya tidak membantu dalam menyimpulkan jejak Fang Yuan. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang terhormat tingkat 9, ahli jalur jiwa legendaris puncak. Bahkan jika ini hanya jejak jiwanya, itu sebenarnya mampu melawan pencarian balai penekan jiwa. Sungguh menakjubkan, jika itu adalah jiwa sisaku, apalagi rumah Gu Abadi, itu tidak akan mampu melawan bahkan Gu Abadi tingkat 6. Lupakan saja, titik. Bahkan jika jiwa spektral tidak mau bekerja sama, balai penekan jiwa masih dapat terus mencari jiwa, hanya saja kemajuannya agak lambat. Tetapi jika diberi waktu, akan ada hari ketika semua informasi akan diambil dari jiwa spektral. Petik 2. Untuk saat ini, Peri Ziwei menatap langit, bibirnya melengkung ke atas saat dia memperlihatkan senyum yang sangat indah. Sudah waktunya bagi dunia untuk mengetahui kekuatan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi, yang telah bungkam selama beberapa bulan setelah pertempuran alam mimpi, tiba-tiba mengungkapkan berita yang sangat mengerikan. Mantan iblis jiwa spektral, yang mulia yang hanya memiliki sisa jiwa, ditangkap oleh pengadilan surgawi. Rencananya yang menentang surga dirusak oleh Dewa Gu pengadilan surgawi. Saat berita ini menyebar, seluruh dunia Dewa Gu menjadi gempar. Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Yang mulia peringkat 9 adalah eksistensi yang tak terkalahkan yang menguasai suatu era. Tidak seorang pun dapat membayangkan pengadilan surgawi dapat menangkap seorang yang terhormat peringkat 9. Selain itu adalah yang mulia iblis jiwa spektral, yang memiliki sifat paling pembunuh di antara semua yang terhormat. Meskipun hanya ada sisa jiwa, itu sudah cukup untuk mengguncang dunia. Tentu saja, ada suara-suara yang mempertanyakan keaslian berita ini, tetapi mereka segera menghilang. Pengadilan surgawi tentu saja telah membuat persiapan yang cukup, mencantumkan semua jenis bukti, mulai dari aliansi zombie, sekte bayangan serta pertempuran Gunung Yitian, pertempuran alam mimpi super, dan sebagainya. Bukti yang kuat itu sepenuhnya meyakinkan orang-orang. Dalam sekejap, seluruh perhatian dunia tertuju pada pengadilan surgawi. Kemuliaan masa lalu pengadilan surgawi digali oleh banyak Dewa Gu.
Itu adalah kekuatan nomor satu di dunia Dewa Gu, kekuatan terkuat sejak awal. Itu didirikan oleh Primordial Origin Immortal Venerable, dan diwarisi oleh banyak dewa abadi di kemudian hari, berdiri tegak di sepanjang generasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika tiga Demon Venerable menyerbunya, mereka harus pergi tanpa hasil. Itu misterius, itu kuat, itu berdiri tinggi di atas, itu tak terduga. Ini adalah pengadilan surgawi. Dataran utara, surga panjang umur. Dewa Desolasi Selatan terbaring di ranjang sakit, wajahnya yang tua memperlihatkan sedikit vitalitasnya yang tersisa. Siapa yang mengira bahwa reputasi Dewa Setan Jiwa Spektral yang agung akan hilang setelah kematian, dan berakhir di tangan pengadilan surgawi. Dewa Desolasi Selatan menghela napas dalam-dalam. Yao Huang, yang berdiri di samping ranjang sakit, menghiburnya, Tuan Desolasi Selatan, Anda harus fokus pada pemulihan dan istirahat. Dewa Desolasi Selatan terkekeh, tidak masalah. Saya hanya punya beberapa hari lagi. Ingat hal-hal yang saya instruksikan kepada Anda akan mengambil alih posisi Desolasi Selatan setelah kematian saya. Ya, Tuan. Dewa Desolasi Selatan menunjukkan sedikit kekhawatiran, waktu terus berubah, kelima wilayah mengalami penurunan ke kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya telah merasakan gelombang waktu yang melonjak, dan itu bukan gelombang biasa, itu adalah tsunami yang jauh melampaui era para bangsawan. Bahkan surga panjang umur saya akan ditelan oleh tsunami ini jika kita mengambil langkah yang salah. Pengadilan surgawi adalah musuh terbesar kita, berhati-hatilah. Tuan, junior ini telah dengan kuat mengukir kata-katamu di dalam pikiran. Perbatasan selatan, Kaisar Mayat Yu Dingtian. Ini adalah puncak gunung yang sangat aneh. Pada zaman kuno, seorang dewa perbatasan selatan peringkat 8 berubah menjadi zombie abadi, dan bertarung melawan serangan sekutu dari kekuatan super di puncak ini, akhirnya mati di sini. Seiring berjalannya waktu, pada mayat zombie abadi peringkat 8 yang hancur ini, karena nutrisi dari esensi alami dari sungai, bersama dengan tanaman air di sungai yang berakar sendiri, tempat ini berubah menjadi gunung mayat. Kaisar Mayat Yu Dingtian tingginya mencapai beberapa ratus meter, dekat dengan pusaran air di persimpangan Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Kuning, di mana esensi alamnya sangat padat, dan karenanya produktivitas sumber dayanya sangat besar dan dengan sendirinya merupakan tempat yang penting secara strategis. Saat ini, Wu Yong berdiri di puncak Kaisar Mayat Yu Dingtian, menatap pusaran air yang luas di persimpangan Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Kuning. Di belakangnya adalah Dewa Gu Klan Wu, Wu Zhen. Wu Zhen menatap punggung Wu Yong, sama sekali tidak menyembunyikan kekaguman di hatinya. Kaisar Mayat Yu Dingtian ini awalnya milik klan Wu, tetapi belum lama ini, ia direbut oleh klan Yao. Setelah pertempuran alam mimpi, Wu Yong telah mengeluarkan bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening dan menunjukkan kekuatannya yang kuat, membuat kagum para ahli jalur lurus perbatasan selatan. Selain itu, setelah ia berhasil bernegosiasi dan mendapatkan kembali Dewa Gu yang hilang dari pengadilan surgawi, ia telah mengembalikan mereka ke klan jalur lurus masing-masing. Hasilnya, pamor Wu Yong meningkat pesat, dan meskipun klan Wu menderita kerugian besar. Hal ini menghapuskan kemunduran mereka dan menstabilkan tahta mereka di nomor 1 di perbatasan selatan. Dengan tongkat di satu tangan dan wortel di tangan lainnya, Wu Yong diuntungkan dalam segala hal, ia berhasil merebut kembali wilayah yang hilang, membuat banyak pasukan yang saling mundur tanpa banyak perlawanan. Sekarang, di klan Wu, banyak yang membandingkan Wu Yong dengan Wu Duxiu. Moral klan Wu melonjak, dan mereka percaya Wu Yong pasti akan mempertahankan kejayaan klan Wu. Wu Zhen, Kaisar Mayat Yu Dingtian ini adalah tempat yang strategis. Di antara semua anggota klan, aku hanya bisa dengan tenang menyerahkan ini kepadamu. Wu Yong berkata tanpa menoleh ke belakang. Ya, aku tidak akan mengecewakan tetua tertinggi pertama. Nada bicara Wu Zhen sedikit gemetar. Tuan, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kaisar Mayat Yu Dingtian adalah wilayah terakhir kita yang hilang, apakah kita akan melakukan serangan balik sekarang? Wu Yong mengerutkan kening. Ia selama ini telah merencanakan untuk melakukan serangan balik. Namun setelah berita tentang penangkapan Spectral Soul oleh pengadilan surgawi, Wu Yong memutuskan untuk membatalkan rencana ini. Kali ini, klan Wu kehilangan banyak Dewa Gu. Karena kita telah memulihkan semua wilayah yang hilang, tenaga kerja kita, yang sebelumnya hampir tidak mampu mengendalikan wilayah kita yang luas, kini memiliki masalah yang lebih besar.
Sudah waktunya untuk memulihkan dan membina generasi klan berikutnya untuk menjadi Dewa Gu. Ya, saya akan mengikuti keputusan tetua tertinggi pertama. Wu Zhen berkata dengan hormat. Gengsi Wu Yong saat ini sangat tinggi, keputusannya didukung oleh semua Dewa Gu klan Wu. Namun, kita tidak bisa menyelesaikan masalah pelanggaran klan Wu dengan mudah. Meskipun kita tidak akan memperluas wilayah kita akan mendapatkan sumber daya sebagai kompensasi. Wu Yong melanjutkan, suaranya mengandung jejak niat bertarung. Semangat Wu Zhen segera bangkit, tetua tertinggi pertama bijaksana. Gurun Barat, markas besar klan Tang. Kekuatan pengadilan surgawi benar-benar menakutkan. Tetua tertinggi kedua klan Tang khawatir. Tetua tertinggi pertama klan Tang dengan acuh tak acuh meliriknya, sangat menyadari mengapa yang lain datang. Sebelumnya, ketika mereka membahas kolaborasi dengan kelompok Fang Yuan, tetua tertinggi kedua menentangnya. Sekarang setelah berita tentang pengadilan surgawi menangkap jiwa spektral dipublikasikan, para Dewa Gu klan Tang merasakan tekanan besar. Apakah pengadilan surgawi akan meminta pertanggungjawaban kita karena bekerja sama dengan sekte bayangan? Tetua tertinggi kedua mendesah. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Jadi bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Tetua tertinggi pertama tersenyum. Tetua tertinggi kedua mengerutkan kening dan berkata sambil mondar-mandir, jika mereka tidak menyalahkan kita, tentu saja itu adalah masalah kegembiraan yang besar, dan kita dapat terus bekerja sama dengan sekte bayangan. Tetapi jika mereka meminta pertanggungjawaban kita, klan Tang kita bagaimanapun juga adalah kekuatan super gurun barat, kita dapat bekerja sama dengan klan lain untuk melawan pengadilan surgawi. Tentu saja, kita harus benar-benar menjaga rahasia dan tidak membocorkan bukti apapun. Jika tidak, dengan pembenaran di pihak mereka, pengadilan surgawi dapat menginterogasi kita sementara klan kita tidak akan dapat mencari bala bantuan. Juga, jika itu tidak berhasil, kita hanya dapat mengorbankan Tang Fang Ming dan Tang Lan ke untuk klan. Tetua tertinggi pertama tertawa, haha, lihat, kamu sudah tahu bagaimana menghadapi situasi ini, jadi apa yang kamu panikkan? Tetua tertinggi pertama menahan tawanya, dan berkata dengan nada serius, jika klan Tang ingin bangkit, kita harus mengambil risiko seperti itu. Kekayaan dan harta benda terancam, jika kita tidak dapat menguasai alam mimpi pencuri iblis langit, apakah kita layak mendapatkan kesempatan besar ini? Adapun Tang Fang Ming dan Tang Lan Ke, mereka sudah mengetahuinya. Berkorban demi klan adalah kehormatan terbesar. Tetua tertinggi kedua menghela napas, tetua tertinggi pertama itu bijaksana, hahaha. Tetua Fang Yuan, kau kembali. Roh daratan Langya tertawa terbahak-bahak, berjalan ke arah Fang Yuan dengan tangan terbuka. Fang Yuan juga tertawa, aku merasa seperti telah kembali ke rumah, hatiku benar-benar merasa jauh lebih aman. Keduanya berpelukan erat, sikap mereka sangat hangat. Tetua Fang Yuan, namamu telah mengguncang seluruh dunia sekarang, selamat. Pandangan roh daratan Langya ke arah Fang Yuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fang Yuan sekarang memiliki kekuatan tempur peringkat 8, ini adalah kekuatan tempurnya sendiri, dan cukup bagi roh daratan Langya untuk memberinya perhatian besar. Selain itu, Fang Yuan telah lolos dari kejaran pengadilan surgawi dan kembali dengan selamat ke sekte Langya. Prestasi pertempuran ini akan mengguncang dunia jika dipublikasikan. Dari sudut pandang roh daratan Langya, dia secara alami bersedia melihat Fang Yuan memiliki kebencian yang tak terdamaikan terhadap kekuatan manusia nomor 1, pengadilan surgawi. Semakin Fang Yuan diburu, semakin bahagia dia. Karena dia adalah pria berbulu, dan obsesinya adalah menjadikan pria berbulu sebagai penguasa dunia. Tentu saja, keselamatan sekte Langya jauh lebih penting. Jika dia tidak yakin bahwa Fang Yuan bersih, dan tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk dilacak oleh pengadilan surgawi, roh daratan Langya tidak akan begitu ramah. Tetua Fang Yuan, apa rencanamu sekarang? Roh daratan Langya bertanya sambil berjalan. Fang Yuan berbicara terus terang tanpa ragu-ragu, situasinya cukup berbahaya sekarang, saya bermaksud untuk beristirahat dan mengatur ulang untuk beberapa waktu. Saya telah mewarisi warisan sejati jiwa spektral dan menjadi pemimpin baru sekte bayangan. Selama saya punya cukup waktu, saya dapat terus meningkatkan kultivasi dan kekuatan saya. Pengadilan surgawi tidak dapat menyelidiki saya lagi. Sekarang setelah saya memikirkannya, itu benar-benar berbahaya. Saya beruntung memiliki tetua tertinggi pertama yang sepenuhnya mendukung saya.
Roh daratan Langya merasa agak malu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia tentu saja tidak sepenuhnya mendukung Fang Yuan, dan hanya membantu Fang Yuan menyempurnakan Gu sesuai dengan aturan sekte yang telah ditetapkannya. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mengirim Dewa Gu manusia berbulu untuk membantu Fang Yuan. Keduanya berbicara sambil berjalan. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak Master Gu berbulu yang membungkuk hormat kepada mereka. Perkembangan Sekte Langya juga berkembang pesat. Sejak roh tanah Langya mengubah strategi pengembangan, mempromosikan perang berbulu di 3 benua, banyak Master Gu berbulu yang luar biasa telah bangkit. Para elit berbulu ini dipilih dan dibawa untuk tinggal di benua awan untuk membimbing mereka dalam kultivasi lebih lanjut. Mural para tetua tertinggi Sekte Langya ada di setiap kota awan di benua awan. Dan kota awan milik Fang Yuan jauh lebih tinggi dan memiliki patung raksasa dirinya. Karena itu, para Master Gu ini akrab dengan semua tetua Gu abadi. Setelah berdiskusi sebentar, Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada roh daratan Langya. Keduanya berbincang dengan riang, roh daratan Langya tentu saja sangat tertarik dengan warisan sejati jiwa spektral, sementara Fang Yuan ingin menggunakan kekuatan Sekte Langya untuk membantunya memurnikan Gu abadi. Fang Yuan memiliki beberapa kemampuan dalam jalur pemurnian, tetapi melawan Sekte Langya, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Kedua belah pihak membuat banyak perjanjian, roh daratan Langya pergi dengan puas. Fang Yuan berjalan ke aula pemurnian Gu dan melihat rambut keenam. Jadi itu tetua tertinggi kedua, maaf karena tidak menerima Anda. Rambut keenam tersenyum. Ia tampak layu dan kuyu, dan dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika ia melihat Fang Yuan, ekspresi rumit terlihat melalui matanya. Ada kegembiraan, luapan emosi, kesepian, dan desahan. Peristiwa dalam hidup adalah hal-hal mistis. Sebelumnya, rambut keenam telah mengharapkan kematian Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan telah menjadi pemimpin sekte bayangan, dan juga satu-satunya harapan dalam menyelamatkan tubuh utama jiwa spektral. Karena Fang Yuan melindungi nyawa Ying Wuxie dan memiliki permusuhan yang tak terdamaikan dengan pengadilan surgawi, rambut keenam juga memilih untuk mengakui posisi Fang Yuan. Rambut keenam memberi hormat kepada pemimpin sekte, mohon maafkan saya karena tidak dapat memberikan penghormatan penuh. Rambut keenam menyampaikan suaranya, ini adalah tanah yang diberkati Langya, roh tanah Langya dapat mengamati semuanya dengan jelas. Itu hanya etiket yang dangkal, bagaimana mungkin saya keberatan dengan hal-hal ini? Fang Yuan menyampaikan suaranya, saya masih perlu berterima kasih atas upaya Anda dalam membantu saya dengan memurnikan Gu abadi. Pengadilan surgawi adalah musuh bebuyutan saya, akan ada hari ketika saya akan menyerang pengadilan surgawi dan menggunakan semua kekuatan saya untuk menyelamatkan tubuh utama jiwa spektral. Rambut keenam mengangguk, kemegahan yang bersinar melintas di matanya saat dia berbalik untuk memimpin jalan, silakan, lewat sini. Sebenarnya, dia menyadari kata-kata Fang Yuan tidak memiliki kepastian apapun. Jika Fang Yuan ingin mengingkari janjinya, dia tidak akan menerima hukuman atau membayar harga apapun. Namun, agar manusia bisa hidup, mereka membutuhkan harapan. Meskipun harapan ini sangat kecil. Selain itu, Six Hair menyadari bahwa jika Fang Yuan tidak direkrut, hanya berdasarkan sisa-sisa Gu Immortal Shadow Sect, mereka tidak akan sebanding dengan pengadilan surgawi dan akan segera musnah. Pengadilan surgawi bahkan tidak perlu bergerak, Fang Yuan mungkin menjadi orang pertama yang bergerak melawan sisa-sisa pasukan Shadow Sect untuk mendapatkan keuntungan. Raja sejati Gunung Ungu telah meramalkan situasi masa depan, jadi untuk menyelamatkan sisa pasukan Sekte Bayangan dan mempertahankan harapan, ia menyerahkan seluruh Sekte Bayangan kepada Fang Yuan. Fang Yuan tahu niat Raja sejati Gunung Ungu, tetapi ia menerimanya dan cukup senang melakukannya. Fang Yuan mengikuti rambut keenam dan berjalan agak jauh sebelum tiba di depan formasi abadi jalur pemurnian. Di sana, api berkobar, tetapi memancarkan udara yang sangat dingin. Dingin yang ekstrim segera menutupi alis Fang Yuan dan ujung rambutnya dengan lapisan es. Tuan pemimpin sekte, pemurnian Gu abadi jiwa yang bersih telah mencapai tahap krusialnya. Tetapi saya telah gagal beberapa kali dalam langkah ini. Keberuntungan saya lebih rendah dari Anda, pemimpin sekte, Anda lebih cocok untuk menyelesaikan beberapa langkah terakhir ini. Rambut keenam mentransmisikan suaranya. Ia kemudian mulai menjelaskan langkah-langkah pemurnian Gu secara terperinci, serta banyak poin penting di antaranya, pengalaman dan wawasannya sendiri.
Fang Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak melewatkan satu kata pun. Gu abadi jiwa yang bersih adalah kunci penting untuk rencana kultivasinya berikutnya. Hampir pada saat yang sama, jauh di rumah afinitas roh benua tengah. Seorang Master Gu wanita peringkat 5 puncak dihadapkan pada momen penting dalam hidupnya. Pada saat ini, dia mengenakan baju tempur, dia memiliki kulit putih bersih dan matanya bersinar seperti bintang, alisnya yang melengkung sedikit berkerut saat dia berkonsentrasi. Kamu bisa mulai. Jalan kebijaksanaan rumah afinitas roh, Gu Immortal Su Hao berbicara. Di sisinya ada seorang wanita abadi, dia adalah istri Su Hao, Li Junying. Zhao Lianyun mengangguk dan menarik napas dalam-dalam saat dia memulai kenaikan keabadiannya. Di celah tahap puncak peringkat 5 miliknya, esensi purba melonjak seperti gelombang ganas dan menghantam dinding celah di sekitarnya. Segera, retakan mulai muncul di dinding celah. Mengikuti peningkatan retakan, kekuatan surgawi tak berbentuk mulai perlahan mengangkat tubuh Zhao Lianyun. Ketika dia terangkat lebih dari 10 kaki dari tanah, Zhao Lianyun berhenti. Saat ini, mata Zhao Lianyun tertutup, seluruh konsentrasinya adalah mengendalikan esensi purba di celahnya untuk menghancurkan dinding celah dengan keras. Dia tidak menyadari bahwa saat retakan pada dinding lubangnya bertambah, aura yang dia ungkapkan menjadi lebih padat dan telah menarik 2 gelombang ki yang sangat besar. Ki surga melonjak, awan gelap bergulung di langit, dan guntur mulai menggelegar. Ki bumi yang luas menyebabkan tanah berguncang dan debu beterbangan. Ki surga dan ki bumi meningkat intensitasnya. Tiba-tiba, suara renyah bergema saat lubang Zhao Lianyun benar-benar terfragmentasi. Seketika, ki manusia yang sangat pekat mengalir keluar dari tubuhnya. Ki surga, ki bumi, dan ki manusia mulai saling tarik-menarik dan segera berkumpul bersama, membentuk bola ki raksasa yang menyelimuti Zhao Lianyun. Kau harus tekun, Li Junying bergumam. Membantu Zhao Lianyun naik ke Gu Immortal bukan hanya tugas dari Spirit Affinity House, terlebih lagi, hal itu menyangkut keuntungan dirinya dan suaminya Su Hao di sekte tersebut. Su Hao dan Li Junying berasal dari faksi anti-Feng yang tidak dapat akur dengan faksi Feng Jiuge. Dan Zhao Lianyun adalah orang yang paling penting dalam faksi anti-Feng. Su Hao bersikap serius dan berhati-hati. Kenaikan Zhao Lianyun berbeda dari yang lain. Karena ia memiliki penyembunyian ilahi, ia tidak dapat dideduksi dan malapetaka serta kesengsaraan tidak dapat menimpanya. Kenaikan abadi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bahkan Tifing Heaven Demon Venerable baru saja menciptakan versi pertama penyembunyian ilahi setelah menjadi Gu Immortal. Karena itu, Su Hao sangat berhati-hati, memperhatikan kondisi Zhao Lianyun dengan saksama, ia akan segera menolong jika terjadi sesuatu yang salah. Namun, pada saat ini, meskipun Su Hao memiliki keinginan yang kuat untuk menolong, ia tidak dapat melakukannya. 3 ki berkumpul, Zhao Lianyun harus mengendalikan sendiri proses fusinya, orang luar tidak dapat ikut campur. Sebelum ia menjalani kenaikan abadi, Zhao Lianyun telah melakukan banyak persiapan dan latihan. Dengan pelatihan dan instruksi Gu Immortals, ia sangat akrab dengan seluruh proses kenaikan abadi. Bola ki yang dibentuk oleh 3 ki menjadi semakin kecil. Ini adalah perubahan yang baik. Itu menunjukkan Zhao Lianyun berhasil memadatkan 3 ki. Setelah beberapa saat, ketiganya telah menyusut hingga tingkat yang ekstrim. Zhao Lianyun membuka matanya dan berteriak saat ia mengirim Gu vitalnya ke pusat 3 ki. Gemuruh, sebuah suara besar bergema, seperti dentuman guntur. Untuk sesaat, Zhao Lianyun benar-benar linglung, tatapannya menjadi kosong. Namun ia tersadar pada saat berikutnya, dengan cepat melihat ke celahnya. Tidak ada lagi lubang, yang menggantikannya adalah lubang abadi. Lubang abadi tingkat 6. Aku berhasil. Zhao Lianyun menangis karena sangat gembira. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya, aula pemurnian Gu. Formasi Gu jalur, pemurnian beroperasi perlahan, api dingin biru yang menakutkan telah berubah menjadi gunung es. Fang Yuan berdiri di tepi formasi abadi jalur pemurnian dan mengangkat tangannya, menekan telapak tangannya erat-erat ke gunung es. Matanya bersinar terang saat dia mencurahkan hampir semua konsentrasinya ke dalam pemurnian Gu. Semua jenis aura cacing Gu berfluktuasi di tubuhnya, ada aura Gu fana serta Gu abadi. Dia menggunakan sejumlah besar metode jalur pemurnian serta gerakan mematikan. Di bawah upaya Fang Yuan, api dingin biru masih menyala dengan tenang di dalam gunung es. Bahan-bahan Gu terus-menerus dimurnikan oleh api,
kotorannya dihilangkan, hanya menyisakan esensi yang paling murni. Embrio Gu abadi mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Rambut keenam, yang berdiri di samping, mengamati dengan ekspresi gembira. Kemajuan ini telah melampaui rekor sebelumnya. Ini tentu saja bukan karena pencapaian jalur pemurnian Fang Yuan lebih tinggi dari rambut keenam, tetapi karena keberuntungan. Dan alasan yang lebih penting lagi adalah metode jalur pemurnian. Tidak kusangka sekte kita memiliki warisan dari seorang ahli jalur pemurnian hebat dari era purbakala kuno, Bei Luo. Si rambut keenam mendesah dalam hati. Bei Luo adalah tokoh sejarah yang terkenal, dia adalah Gu abadi jalur pemurnian peringkat 8, dan dia paling terspesialisasi dalam metode pemurnian es. Bahkan sampai sekarang, spesialisasi pemurnian esnya berada pada level yang hanya bisa dikagumi oleh generasi selanjutnya. Saat ini, Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas pemurnian es Bei Luo. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah melampaui kemajuan si rambut keenam sebelumnya, dan hanya selangkah lagi dari keberhasilan pemurnian Gu abadi jiwa yang bersih. Meskipun si rambut keenam adalah jiwa yang terbelah dan anggota Sekte Bayangan. Saat itu, Sekte Bayangan telah menggunakan penggantian jiwa untuk menempatkannya di tanah terberkati Langya dan tidak memberinya banyak kenangan tentang kultivasi. Karena begitu kenangan ini melampaui batas, itu dapat dengan mudah mengungkapkan beberapa kekurangan saat berkultivasi. Dan di tanah terberkati Langya, roh tanah Langya hampir mengetahui segalanya, mampu mengamati setiap perubahan kecil di bagian manapun dari tanah terberkati itu. Sekarang Fang Yuan telah menjadi pemimpin Sekte Bayangan dan memperoleh semua warisan Sekte Bayangan, fondasi kultivasi Gu-nya telah meningkat pesat. Peningkatan ini dapat dikatakan menggemparkan. Bahkan Fang Yuan sendiri merasa sedikit linglung karenanya. Jika fondasi Fang Yuan sebelumnya seperti danau, setelah mendapatkan warisan Sekte Bayangan, sekarang seperti lautan. Bahkan fondasi Sekte Langya berada di bawah Sekte Bayangan. Sekte Langya didirikan sangat lama, tetapi hanya diciptakan oleh leluhur rambut panjang abadi Gu peringkat 8, sementara pendiri Sekte Bayangan adalah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, yang telah membantai banyak makhluk di seluruh dunia. Jadi, ketika Fang Yuan memahami langkah-langkah penyempurnaan Gu dari Gu abadi jiwa bersih, ia memilih metode penyempurnaan yang paling cocok dari sejumlah besar warisan dalam benaknya, metode penyempurnaan es Bei Luo. Bagus, embrio Gu abadi sebagian besar telah terbentuk, keberhasilan sudah sangat dekat. Seiring berjalannya waktu, rambut keenam menjadi semakin bersemangat. Tatapannya beralih ke Fang Yuan sekali lagi. Pria ini, mata rambut keenam berkedip dengan tatapan yang rumit. Ia memiliki fondasi yang kuat dalam jalur penyempurnaan, dan juga banyak bakat di dalamnya. Yang lebih penting, metode penyempurnaan es tampaknya sangat cocok untuknya. Rambut keenam berpikir dalam hati. Ada ribuan metode jalur penyempurnaan, penyempurnaan api, penyempurnaan es, penyempurnaan kelompok, penyempurnaan waktu, dan seterusnya. Beberapa orang cocok untuk metode pemurnian api, sementara beberapa secara alami cocok untuk metode pemurnian air. Fang Yuan juga menemukan bahwa metode pemurnian es sangat cocok untuknya. Sepertinya aku harus berlatih metode pemurnian es di waktu luangku. Metode ini tampaknya lebih cocok dengan kepribadianku daripada pemurnian darah. Sambil berpikir, Fang Yuan memobilisasi cacing Gu-nya, bersiap untuk jurus pembunuh abadi. Sudah ada sejumlah besar klon diri yang tak terhitung jumlahnya di lubang abadinya. Saat dia memurnikan Gu, klon-klon ini membantunya menyiapkan jurus pembunuh. Saat jurus pembunuh abadi ini diaktifkan, Fang Yuan segera merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, menahan dingin yang menusuk tulang yang datang dari luar. Dingin yang intens terus menyebar dari gunung es. Ini adalah kerugian dari metode pemurnian es. Dewa Gu harus memurnikan Gu sambil menahan dingin. Jika diri yang tak terhitung jumlahnya belum ditingkatkan, akan cukup sulit bagi Fang Yuan untuk menghadapi banyak aspek. Namun dengan diri yang tak terhitung jumlahnya yang baru, dia dapat dengan mudah melewati kesulitan ini. Tepat saat Fang Yuan terus menyempurnakan Gu, jauh di benua tengah, Feng Jinhuang telah mendaki ke puncak gunung. Saat itu fajar dan masih ada kegelapan di langit dengan beberapa bintang yang tersebar. Feng Jinhuang mengembuskan napas sambil menatap jauh, tetapi wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dibesarkan di bawah perlindungan orang tua Gu Immortal, sebelumnya dia tidak tahu rasanya kesedihan. Namun, sekarang, dia telah merasakan kemunduran dan mengalami kesulitan hidup. Terutama akhir-akhir ini,
saat Zhao Lianyun berhasil naik ke alam abadi. Hal ini sangat meningkatkan reputasi faksi anti-Feng di rumah Afinitas Roh, dan dengan Feng Jiuge yang jauh di Gurun Barat, peri King tidak mampu menghadapi ini sendirian, yang memungkinkan kelompok Su Hao mendapatkan banyak dukungan. Dari kejadian-kejadian ini, Feng Jinhuang mengalami kesulitan dan kepahitan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Di matanya, sekte itu telah sepenuhnya berubah. Dia duduk di atas batu dan mendesah. Dia mulai memikirkan Zhao Lianyun. Gadis ini datang dari belakang dan merampas tujuan Feng Jinhuang, posisi peri rumah Afinitas Roh. Sekarang, dia telah berhasil naik ke alam abadi, dan sekarang berbeda dari manusia biasa. Adegan Zhao Lianyun memohon padanya masih jelas dalam benaknya. Zhao Lianyun adalah iblis dunia lain, Fang Yuan juga iblis dunia lain. Mengapa aku selalu kalah dari iblis dunia lain? Pikiran Feng Jinhuang mengembara, adegan yang tak terlupakan itu muncul dari kedalaman pikirannya. Saat itu di puncak Gunung Danghun, saat pertama kali dia melihat Fang Yuan. Wajah Feng Jinhuang langsung memerah, dia segera menggelengkan kepalanya dan menekan adegan dan kenangan ini. Apa gunanya memikirkan ini? Feng Jinhuang, kalian harus terus bekerja lebih keras. Kalian harus berusaha lebih keras, menjadi Dewa Gu, dan membantu ayah dan ibu. Feng Jinhuang mengumpulkan pikirannya dan mulai merangkum pengalaman alam mimpi terbarunya. Itu adalah alam mimpi dari ahli jalur pemurnian Beiluo. Setelah melewati alam mimpi ini, jalur pemurnianku telah menembus ke Grandmaster Agung. Senior Beiluo paling mahir dalam pemurnian es, mari kita coba. Feng Jinhuang merentangkan tangannya, 10 jarinya bergerak berirama dan cepat, menciptakan beberapa lapisan gambar yang kabur. Hembusan udara dingin segera berputar di sekitar tangannya, menjadi lebih kuat. Feng Jinhuang adalah Grandmaster Agung jalur pemurnian, dengan tingkat pencapaian yang luar biasa, seekor cacing gu segera muncul dari udara dingin. Ini adalah Gufana tingkat 3 jalur es. Ia terbang ke bahu Feng Jin Huang dan duduk di sana tanpa bergerak. Mengikutinya, cacing gu kedua dan ketiga terbang keluar. Selain itu, tingkat mereka secara bertahap naik dari tingkat 3 ke tingkat 4 dan 5. Ekspresi Feng Jin Huang menunjukkan kegembiraan, matanya berangsur-angsur cerah dan gerakan jarinya menjadi lebih cepat. Namun pada saat berikutnya, udara dingin tiba-tiba meledak, penyempurnaan gu gagal dan Feng Jin Huang menderita serangan balik. Sialan, hati Feng Jinhuang mencelos dan wajahnya memucat. Tanpa sadar dia menutup mata dan menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit yang datang. Namun, tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Feng Jinhuang perlahan membuka matanya. Dia melihat seorang pria jangkung di depannya dengan satu tangan terentang di depan matanya. Udara dingin yang meledak itu kini benar-benar mengembun menjadi bola es di tangannya. Pria itu benar-benar tinggi. Kepala Feng Jinhuang hanya mencapai di atas lututnya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, posturnya agung dan kuat, tatapannya mengandung kebijaksanaan dan perubahan hidup. Yang menarik perhatian Feng Jinhuang adalah sepasang tanduk naga seperti karang di dahinya. Senior, Anda, terima kasih telah menyelamatkan saya. Feng Jinhuang segera membungkuk. Pria jangkung itu tersenyum, ada banyak sekali metode jalur pemurnian. Tetapi pemurnian es tidak cocok untukmu, Feng Jinhuang. Sifatmu aktif dan cerdas, jadi kamu lebih cocok untuk pemurnian logam dan pemurnian api. Sedangkan untuk pemurnian es, mereka yang ahli dalam hal itu biasanya memiliki sifat sabar dan gigih. Pria jangkung itu kemudian mengepalkan tinjunya dengan ringan, menghancurkan bola es di telapak tangannya. Feng Jinhuang mendecak lidahnya karena terkejut, dia sangat menyadari kekuatan udara dingin ini. Itu cukup untuk melukai seorang Gu Master peringkat 5 biasa. Matanya tiba-tiba berbinar, senior, kamu seorang Gu Immortal. Kamu kenal orang tuaku. Feng Jinhuang telah berhubungan dengan banyak Gu Immortal, jadi dia tidak merasa tidak nyaman. Biasanya, para Gu Immortal itu cukup menyenangkan baginya, terutama karena mereka mengagumi reputasi besar Feng Jiuge. Benar saja, pria jangkung itu menganggukkan kepalanya, aku kenal orang tuamu, tetapi saat ini, aku datang khusus untukmu. Untukku, Feng Jinhuang terkejut. Benar, pria jangkung itu melanjutkan, oh Feng Jinhuang, di masa depan kau akan menjadi Dewa Abadi Impian Agung, kau ditakdirkan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi dan memimpin era ini, mengejutkan dunia dan berdiri dengan bangga di puncak Dewa Abadi.
Aku adalah Dewa Abadigu Pengadilan Surgawi, Duke Long, aku datang ke sini untuk menerimamu sebagai muridku, untuk membawamu ke takhta agung dari seorang yang terhormat peringkat 9. Apa? Mulut Feng Jinhuang terbuka lebar saat dia menatap pria jangkung itu dengan linglung. Duke Long tersenyum pada Feng Jinhuang, ekspresinya damai dan ramah. Namun, Feng Jinhuang memiliki pandangan, aku pikir orang ini penipu, terhadap karakter legendaris yang telah mengalahkan jiwa spektral ini. Dia tidak mengenali Duke Long. Penampilan Duke Long tidak asing bagi para dewa abadigu dari 10 sekte kuno yang hebat, tetapi Feng Jinhuang adalah seorang manusia, dan tidak memiliki akses ke pengetahuan ini. Makhluk abadi dan manusia berada di dua dunia yang berbeda. Paman, tahukah Anda bahwa sejak zaman dahulu, hanya ada 10 orang yang menjadi Yang Mulia Gu? Saya tahu ramalan tentang Yang Mulia Abadi Mimpi Agung, tetapi bagaimana mungkin saya bisa menjadi Yang Mulia Abadi Mimpi Agung itu? Feng Jinhuang bertanya, jangan ragukan dirimu sendiri. Duke Long tersenyum, Anda adalah Yang Mulia Abadi Mimpi Agung di masa depan. Ketika Anda masih muda, Gu Abadi Jalur Mimpi memilih Anda. Ini pertandanya, hidup Anda seharusnya berjalan mulus dengan pencapaian yang memukau. Sayangnya, beberapa rintangan muncul. Iblis dunia lain yang tidak terikat oleh takdir, mereka mencuri pertemuan kebetulan Anda. Seperti Tanah Suci Hu Immortal, dan juga posisi peri generasi saat ini dari Rumah Afinitas Roh. Tetapi tidak satu pun dari ini yang penting. Gu Abadi Takdir akan sepenuhnya dipulihkan dalam 10 tahun. Anda pasti akan menjadi Yang Mulia Abadi Mimpi Agung, karena ini semua sudah ditakdirkan oleh takdir. Ekspresi Duke Long serius saat mengatakan ini, tatapannya sangat tegas seperti dia mengatakan kebenaran mutlak. Tidak ada di dunia ini yang dapat menggoyahkan atau mengubah kebenaran ini. Feng Jinhuang juga terpengaruh oleh kata-katanya, dia terdiam sesaat, tidak mampu mengatakan apapun.